Repi. Kenapa udah berkedip? Bahaya. Oh, bahaya ini. Oh, bahaya operator. Kayaknya ada yang tidak ingin kita podcast ini. Iya Pak. Kalau kurang tidak ikhlas tag video bilang. Tuh, supaya kita tag sendiri. Itu HP sudah kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat Boikot pilkada. tidak, bukan itu temanya. Bukan itu tema kita. Ya, santai, pelan-pelan. Mau, Mak. Nanti episode selanjutnya baru itu. Baik teman-teman, penonton setia UKM PRCN Kendari, kembali lagi di acara baru kita di channel UKM PRCN Kendari. Di konten ini atau di acara ini kita akan mereview atau mendiskusikan terkait konten-konten orang lain yang telah ada di YouTube. Tapi bukan menggosip ya. Kita tidak bicarakan orang, tapi kita bicarakan soal apa isi kontennya. Betul. Nah, yang pertama, kenapa bisa muncul inspirasi untuk membuat konten seperti ini? Oke. Kenapa kita mau buat konten-konten seperti ini? Untuk mengisi kekosongan aktivitas. Jadi, dan kan maksudnya pembahasannya kita di konten UKM Pers ini nanti bukan kayak kita tadi kayak menggosip atau tidak. Tapi memang betul-betul kita bahas problem-problem sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat kita dan apa yang menjadi keresahan di seputar pertemanan kita, keluarga kita mungkin, atau kekasih kita mungkin. Ngeri itu. Oke, itu ya. Baik, apa tema kita pada konten atau konten pertama pada acara yang baru ini? Apa yang kita mau bahas? Yang kita mau bahas ini kita mau bahas soal pembunuhan janda kemarin. Saya kira perpolitikan. Di mana itu? Apa? Saya kira perpolitikan yang terjadi Di lingkungan masyarakat atau bukan? Jangan dulu, belum. Jangan bahas politik. Tapi siapa kau pilih gubernur kan? serius siapa ini? Siapa kau pilih gubernur? Berarti kau golput. Golput kah? Kota kosong saya. Tidak ada kota kosong gubernur. Ada semua. Oke, jadi yang kita mau bahas kali ini adalah soal sosial media. Kenapa sosial media? Karena kita lihat bagaimana arus teknologi hari ini itu mempengaruhi sikap, karakter, dan perasaan seseorang. Atau bahwa siapa Pak Ketua sekarang Pak Ketua. Oh begitu kah? Iya, Pak Ketua Mulyono. apa? Perkenalkan diri dulu. Iya, perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Begitu kah? Iya. Ada saya dengar Bapak ini Ketua pendiri. Bapak ini punya lembaga, punya organisasi, coba perkenalkan dulu supaya terpublish juga dia punya lembaga toh, coba. Oke. Harus ke formal atau bagaimana? Santai saja. Jangan terlalu tegang gitu. Oke. Saya Senama Mulyono. Saya diamanakan di paguyuban kami AMOI, Asosiasi Mahasiswa IHU. Saya di sana sebagai sekarang ini jabatan sebagai ketua. Tepuk tangan. Tepuk tangan. DPLPI. Jadi Pak Ketua ya, Pak Ketua Paguyuban. Iya. Oke. Siap, Ketua. Kita harus hormat ini. Oke. Jadi kenapa sosial media penting untuk kita bahas? Karena itu tadi bahwa arus perkembangan teknologi, Betul. sosial media, dan juga kemudian kompleksitas konten-konten yang diupload oleh orang-orang di sosial media itu terkadang mempengaruhi kita punya gaya hidup, mempengaruhi kita punya kesenangan tuh. Kan beda itu tuh. Kalau kau nonton itu konten-konten yang joget-joget TikTok perempuan, pasti lebih. Tapi kau senang kan memang nonton? Tidak saya. Jarang. Di. Oke. Di konten kali ini atau di video kali ini kita akan mendiskusikan terkait konten yang di upload oleh salah seorang YouTuber namanya
Ferry Irwandi. Irwandi yang juga membahas tentang sosial media. Untuk itu kita langsung saja ke videonya. Cekidot. Sudah siap? Halo, nama gue Ferry Irwandi dan gue pecandu media sosial. Gue main sosmed itu dari zaman batu, Pak. Dari zaman MySpace, Friendster, terus ke Facebook, ke Twitter, terus ke Pet, dan Instagram. Dan lebih kurang selama hampir 15 tahun ini gue nggak pernah benar-benar berhenti. Kenapa? Sosial media itu menurut gue masih jadi bank memori terbaik asli, karena dia nggak cuma jadi tempat lo nyimpan foto, dia jadi tempat lo nyimpan kenangan, coy, pikiran, kondisi. Dia itu benar-benar bisa menggambarkan siapa lu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Makanya bisa dibilang gue tuh sedih banget waktu friend. Oke. Tuh. Jadi tadi di awal diantar kita lihat bahwa ternyata Ferry Irwandi ini pecandu. Pecandu sosial media. Oke. Dan dia coba mau melakukan eksperimen. Bagaimana rasa-rasanya kalau tidak pakai sosial media? Dia mau tes itu. Dan itu berangkat dari kekhawatiran dia soal hari ini bagaimana teknologi itu, terutama sosial media, itu mempengaruhi segala aspek lini kehidupan kita sebagai manusia. Tadi dia bilang bahwa sosial media itu bukan hanya sekedar tempat menyimpan foto, tapi juga tempat menyimpan kenangan. Yeah. Berarti kalau mau dibandingkan kamu ini, kamu ini dengan sosial media, lebih bagus sosial media. Ya, jadi dan juga dia bahas tadi bahwa sosial media itu bisa kayak tadi disampaikan menyimpan kenangan dan lain sebagainya. Jadi sewaktu-waktu kita mau flashback, seperti apa sih saya 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, itu kadang juga saya rasakan sendiri begitu ya. Kadang saya buka-buka Facebook tuh, ternyata sealay ini saya dulu gitu. Ternyata saya pernah buat video seperti ini. Tertutup. Oke. Ditambah lagi kerjaan utama dan sampingan gue sekarang itu mengharuskan gue untuk 24 jam mantengin sosmed, Pak. Jadi ya udah makin kesini makin nggak ada alasan gue untuk berhenti main sosial media. Ini dong puasa sosial media ini. Dikutip dari berbagai jurnal dan tulisan, ada 3 dampak negatif sosial media yang dirasakan oleh banyak orang. 1, jadi membandingkan hidup lu dengan orang lain. Kedua, lu menginginkan atensi dan perhatian orang lain. Ketiga, menurunkan produktivitas. Menariknya adalah gue sama sekali nggak ngerasa itu, Pak. Kenapa? Karena ketika gue main sosmed dan gue ngeliat teman gue bahagia, teman gue achieve something, gue ikut seneng. Oke. Menarik pembahasan yang ini. Ada tiga indikator bahwa dampak negatif toh berdasarkan hasil riset yang dia dapatkan, bahwa yang pertama dampaknya itu mengurangi produktivitas, kemudian membutuhkan perhatian lebih, atensi dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Itu kan dari tingkat produktivitas menurun, kemudian kita selalu ingin merasa penting dalam kehidupan orang, karena kan kita butuh perhatian. Kalau jadi saat buka galeri tuh, apa yang saya post ini, kalau ini saya post banyak jika yang like tuh. Kalau ini saya post banyak kayak yang pertama tadi apa dulu? Oke, udah mati. Anunya itu colokannya ada kesalahan teknis sedikit, guys. Cabut saja itu colokan. Colokan ya itu panas tuh. Dan satu saja menyala. Mati dua-dua. Mati saya dua-dua. Mau berkait di openingnya menyala. Biar ini aja. Yuk, kita perhatikan aja. Ya, ada kesalahan teknis sedikit. Jadi yang pertama tadi adalah membandingkan diri kita dengan
orang lain atau membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Nah, ini yang menurut saya paling merusak sebenarnya mental. Karena ya kita tidak akan pernah merasa puas dengan kehidupannya kita. Karena setiap hari kita lihat orang lewat, oh ini nongkrongnya di sini misal, atau ini gaya berpakaiannya begini, saya harus begitu juga gitu. Apalagi lewat postingan tuh. Apalagi lewat postingan. Hari ini mungkin Mulyono tiba-tiba ada lihat mantannya, wih ada yang pacar baru nih tahu. Dan kondisi apa traumatik, perasaan yang belum sembuh juga tuh menambah beban pikiran mungkin. Tapi kalau menurutnya Mulyono ini, Nah, ini kan sekarang sudah merajalela di kalangan muda tuh. Jadi kita lihat juga, ini kan dampak negatifnya tuh dari sosial media ini. Nah, kira-kira supaya aku kan di sini apalagi siapa lagi namanya? Ferry Irwandi. Gitu. Nah, dari situ tidak merasakan. Nah, kira-kira maksudnya 3 dampak itu udah dia rasakan tuh. Itu saya heran sekali, kira-kira apa dia bahkan dia suka kalau di like fotonya, di like postingannya. Dan memang Pak, betul. Kadang itu kita tidak rasakan. Kau bangga kah? Kayak misal story WA saja di like. Bangga tuh. Pastinya bangga itu. Ada kesenangan tersendiri tuh. Ada kesenangan tersendiri. Nah, mungkin yang kau pertanyakan tadi, apa cara untuk keluar dari situ? Kita nonton lagi. Tapi gue sadar belakangan ini, ya udah bukan itu yang gue cari, Pak. Menurunkan produktivitas. Bagaimana mungkin sosial media menurunkan produktivitas gue kalau main job gue ya di platform sosial media. Tapi seperti kata pepatah Jambi kuno, jika sesuatu itu terasa terlalu nikmat untukmu, maka kamulah produknya. Gue penasaran, apa benar sosial media itu nggak punya dampak negatif buat gue? Atau selama ini ada cuy, tapi karena gue terlalu menikmati main sosial media, dampak negatif itu nggak gue rasain. Tapi dia happening gitu. Jadi satu-satunya cara untuk membuktikannya ya rehat sosial media. Gue pikir awalnya ini bakal gampang dan ternyata enggak. Nah ini tuh dia karena terlalu kecanduan itu, memang Ferry merasa bahwa tidak ada yang salah, kayak tidak ada dampak negatifnya tuh. Padahal segala sesuatu yang memang kita rasakan terlalu baik dan terlalu nyaman, kadang ternyata ada problem di situ. Atau kadang begini, sesuatu yang tenang itu, sesuatu yang sunyi itu tidak selamanya tenang. Nah, betul. Kadang-kadang mencekam tuh. Kadang dia berisik di kepala sendiri itu. Apalagi dalam Iya, tuh kayak kau tiba-tiba lagi duduk di bawah itu merokok, minum kopi itu. Dilihat tenang. Tapi dalam kepala ini melalang buana kok. Sama tadi dengan ini, sama dengan kasus yang terjadi di Ferry Irwandi ini yang dia lakukan eksperimen. Kita nonton lagi. Ini dong puas ini. Udah mau post sosial media. Tapi kira-kira kalau kau yang post sosial media bisa? Ya biasa kalau gitu. So, iklan. Bagaimana keiklan ini? Kenapa kau tidak bisa kalau mau post sosial media? Ya, terima kasih. Soalnya kita setiap hari bangun tidur tuh, itu akan terbiasa itu. Langsung buka sosial media. Iya, gue lakukan terbiasa itu kalau sosial Kau media lihat ini. adalah menghapus Salah semua satunya ada aplikasi hapus media sosial IG-nya, di handphone gue. Twitternya, Adalah TikTok. hari yang paling berat. Gue terbiasa tiap saat itu buka HP, entah itu ngecek Instagram atau Twitter. Ini Tapi kayak karena kau. semua sosmed udah gue hapus. Bukan kayak kau juga. Bisa enggak semua. Gue HP gue taruh lagi. Semua kita buka mata langsung. Buka Jadi dulu. dari pertama aja gue udah sadar kalau Tapi yang chat selama saya ini ini. gua mengalami gejala fear of missing out. Ada info or apa hari FOMO. ini? Jadi gue takut Fenomena FOMO ketinggalan juga. hal yang baru, gue takut ketinggalan update yang baru, gue Takut ketinggalan informasi sesuatu yang baru dan tuh. itu sama sekali Bahwa nggak sehat. sesuatu yang Gue viral coba harus start kita ikuti gue dengan juga. main Mobile Legends. Gue main dari pagi Joget sampai malam. ini, Dan tanpa gua musik-musik sadari, ini ternyata harus gua juga merokok kita lebih pakai. banyak dari hari biasanya. Terus gue pikir lagi, kalau cuma untuk main game dan merokok lebih banyak, kenapa gue rehat sosial media? Toh pada akhirnya dampaknya juga sama buruknya gitu. Jadi ya udah, gue coba mencari hal bermanfaat. Nah, ini setelah dia awal-awal rehat sosial media, yang dia lakukan adalah untuk mengisi kekosongan itu tuh, kan pasti dia rasa kosong tuh, karena selama ini mungkin tiap hari dicek Instagram, cek DM dan lain sebagainya. Tiba-tiba rehat dan dia coba mengganti itu dengan main game Mobile Legend dan merokok. Dan setelah dia pikir-pikir, lah, kalau saya rehat sosial media dan
justru berdampak buruk sama saya, ngapain saya rehat sosial media? Betul Gitu. betul. Nah, sehingga ini kita nonton lagi, dia cari Dia bisa gue Apa, lakukan kesibukan-kesibukan untuk yang diri lain. gua, untuk main sosmed. Iya. Dan gue ngerasa sekarang gue out shape banget, kadar lemak gue mungkin di atas 30%, dan gue pikir untuk hidup yang lebih panjang kenapa gue nggak manfaatkan momen ini untuk jadi lebih sehat dan melakukan sedikit workout. Dan untuk minggu Olahraga. pertama gue putusin Olahraga, untuk mau. mulai dengan Oi. 6 jam makan gitu. Terus Kita mau jemput bonus demografi itu. Kita butuh tapi karena gue generasi produktif yang sehat. Iya, tubuh yang sehat tuh. Itu. kayak sasak Tapi tinju untuk gitu, kalau hanya skateboard. tubuh yang sehat itu Terus kedua, udah masalah. gue mulai body Udah- carean tapi dan juga skin kalau carean. dibarengin Buat dengan yang ini gue pakai olahraga produk dari otak. Scarlett. Kenapa Scarlett? kita Karena harus- udah terkenal pak. Gak. Kan sensitif ya. Eh, Jadi sampai gua cari sampai yang dia pasti skin aja. carean juga. Terus Jadi testimoni dia di lihat internet sosial media juga dia gunakan bagus. untuk skin Jadi care. ada Pak. body scrub, shower scrub, Jadi? sama body lotion. Gue pakai body scrub buat ngilangin dark Menarik, gitu. menarik, menarik. Udah gue kan Kayaknya sering ini kerja di iklan. lapangan gitu ya. Kalian Balik-balik endorse, biasanya banyak endorse, selfie endorse. seperti itu. Kalian Nah, body endorse. scrubnya itu Oke, oke. ini. Oke, jadi waktunya sama keluarga lebih banyak dengan puasa sosial media. Ya yang Kan memang yang baik memberhentikan workout kita maupun bercakap-cakap body care secara itu langsung, benar-benar ngebantu gua berinteraksi dalam sosial mendistrak sama orang, keinginan kan? gua untuk Dengan buka sosial adanya media selama 7 teknologi hari dengan adanya belakangan. gadget. Selama Dulu 7 hari waktu efek kita belum positif ada yang apa paling sih? gua rasain adalah Satu titik kayak di kampung kita masih sekolah apa, satu titik itu pasti ada satu markas tempat perkumpulannya Iya. kita di situ tuh. Dan itu kadang biar tidak ditentukan jam sekian kita Iyo, ngumpul. tiba-tiba Tanpa jam tanpa sekian. komunikasi tuh. Jam sekian, ada media, ada media. otomatis ini itu Dan itu kan maksudnya kehidupan yang kita rindukan di masa hari ini, teknologi informasi Iya, semakin betul. banyak berkembang, tapi kadang hal-hal yang seperti itu kita rindukan kembali, bahwa memang ada kerinduan ingin mengulang atau mengulas masa lalu yang sekarang mungkin anak-anak yang generasi terakhir sudah tidak rasakan yang kayak kita rasakan. Dan itu menurut saya sangat susah sekali didapatkan di masa sekarang. Iya, karena dulu misal kalau ada apa-apa ya pasti langsung kita bicarakan tuh, kayak bertengkar apa sih, wah kau ini. Sekarang kan dampaknya kadang lewat story itu. Iya, kadang kayak begitu Singgung-singgung story. atau dulu kalau kita suka atau kalau ada kita suka orang tuh, wah langsung kita tuliskan surat atau kita datang anu tuh. teringat pak Memang. ya tapi sekarang kan sudah beda toh. Ya, memang kamu kan aspek-aspek Timur Tengah memang kamu ini kurang sorban saja baru jadi anggota milisinya Hamas. Jadi pak itu kita semua gitu. Saya kira kau ini temannya Muhammad Al-Katiri yang sebelum bersenjata. Oh pantas kau agak aktif main sosial media di, ternyata kau anu juga Update. bukan backing judi online sama Benar saya itu kan Sebentar datang anu di sini tangkap. backing judi online sama ini apa dagang senjata ilegal sama-sama Muhammad Al-Katiri. Jadi nah, tapi memang apa yang dilakukan Ferry Irwandi ini sebenarnya mengingatkan kita bagaimana gadget teknologi itu belum ada. Tuh, kayak itu minta tadi dulu. Iya, betul. Dulu itu jam sekian ada nih teman-teman ini Iya, tuh. betul. Dan kita masih sering berkumpul, masih sering membicarakan hal-hal yang memang intens, harus memang kita percakapkan supaya terbangun relasi yang lebih erat. Sekarang kayak tidak terlalu ini tuh. Kita kumpul, ketemu semua fokus di HP, pojokan menelpon, ada yang sambil main game, bicara-bicara di kuburan lagi mabar. Saya di depan, di depan belakang. kuburan bagaimana? Iya, memang gitu. Saya di belakang pintu padahal Iya, ini toh. orang baku hadapan Ji. Tuh, jadi memang banyak anomali dengan perkembangan teknologi yang membuat kita tidak happy sebagai manusia. Kemudian justru kadang mudaratnya lebih banyak. Iya. Tuh, banyak sekali. Bayangkan nenek main judi online. Forum gacor tuh maksudnya. Misalnya tuh. Iya, betul. Jadi memang apa? Kita harus membahas ini karena ini penting untuk kita semua sebenarnya yang hari ini tergerus dengan perkembangan teknologi. Kalau kita ingin nyatakan perasaannya kita, mau suka atau tidak suka, Iya. langsung saja kita sampaikan tuh. Dan maksudnya selesai di situ. Selesai di situ. Nah, kadang ini kan ada yang
ada yang buat Berlarut-larut. konflik horizontal yang terjadi sesama masyarakat itu di sosial media semua. Baru penggiringannya cepat. Iya, karena semua orang lihat, Pak. Dan informasinya kan belum kita tahu apakah ini valid Betul. Iya. atau ini informasi hoax hanya untuk memancing. Bagaimana kan? Ada istilahnya apa? Masyarakat pentol korek. Bagaimana kita kalau pentol korek? Ini Pancing sedikit iya. tuh. Pancing sedikit, digesek sedikit. Kompor gas. Terbakar. Kompor gas. Digesek sedikit terbakar. Nah, makanya ini kontennya Ferry Irwandi sangat membantu kita dalam melihat sisi-sisi gelap dari perkembangan teknologi itu, terutama sosial media. Bayangkan orang bertengkar itu hanya persoalan status. Tuh, orang bertengkar hanya persoalan status. Bagus sih, apalagi sekarang momen-momen pilkada tuh. Iya. Merasa disiksa. Badis kakak. Iya. Jadi ya tadi momen pilkada agak sensitif dan memanas juga loh. Ketersinggungan itu cepat sekali dia naik. Cepat, apalagi penggiringan ini tuh, penggiringan sosial media itu gampang Cepat sekali sekali. dia naik. Sekalipun misal orang tidak sebut namanya atau nomor urutnya, tapi kalau sudah digiring-giring soal Di bahwa dia identik dengan ini, pasti orang tersinggung, Pak. Sekalipun kau tidak bilang tuh. ya, dan memang banyak memang sisi dampak negatifnya juga dari sosial media itu. Nah, makanya tadi itu ada dia bilang, oh kalau kita di like kita punya postingan, oh kita senang, kita bangga apa dan sebagainya. Padahal dengan itu juga sebenarnya kayak dengan like atau dengan kita share, kita sering komen. Kalau itu kayak konten-konten negatif, kayak konten-konten joget-joget tuh, konten tengah-tengah malam tuh yang pakai baju Daster. tabla tuh. Oh, kau sering nggak nonton yang pakai daster kamu? Sering muncul begitu. Oh, berarti kau sering like. Tidak, maksudnya sering muncul sendiri di beranda itu. Nah, bayangkan itu kita tidak like saja, kita tidak share, kita tidak komen, dan masih muncul di berandanya kita. Apalagi kalau sering, apalagi kalau di IG itu ada tinggalkan catatan, baru kau tulis mantap kakak. Oh, kau tinggalkan itu terus yang muncul. Apalagi kau sering teruskan tuh, atau kau sering komen, kau tandai misal Wawan, kau tandai misal Ondang atau teman-teman yang lain. Itu secara otomatis algoritmanya teknologi, algoritmanya sosial media pasti itu akan muncul. Jadi hal-hal yang hal-hal yang sebenarnya negatif, tapi karena itu menimbulkan kesenangan bagi diri seseorang sehingga dia dianggap sebagai satu kebiasaan yang sudah lumrah begitu. Iya, betul. Saya kayak biasa aja nonton begini. Ya, dan memang perhatikan perilaku yang ada di sosial media, mulai orang-orang tua, mulai anak-anak, penonton anak-anak apa cita-cita Penjahat yang itu kan. jadi Tuhan. Oh ya. Iya. Maksudnya yang hal-hal yang kayak begitu maksudnya agak kocak gitu ya. Kan maksudnya anak-anak ditanya apa cita-citamu, saya bilang sama lu. Tiba-tiba di balik tempat sepi, apa cita-citamu? Jadi penjahat. Karena mungkin ada seorang penjahat yang karena dia nonton itu dia senang, tapi padahal itu perilaku yang tidak dibenarkan. Nah, atau misal ada yang sering boncengan. Ada yang dipeluk-peluk. Tuh masa jadi soal gitu. Itu kan masa soal privasinya orang lah. Tapi kan maksudnya itu konyol, dan memang kita punya kebiasaan masyarakat suka hal begitu tuh. Sering di like. Betul. Jadi itu tadi Anda bilang udah pengaruhi. Oh, saya senang buat konten begini. Iya. Akhirnya ada yang mandi lumpur di TikTok betul. karena disawer. Itu kan pembodohan sebenarnya. Kita sawer baru dikasih mandi lumpur. Ya Allah. Itu kan kita. Tapi yang menjadi herannya toh, itu banyak orang yang komen, yang like, yang sawer itu. Saya heran. Iya, karena itu kan maksudnya masyarakat juga kita suka dengan kekonyolan seperti betul. itu. Yang Dan itu yang dia bilang tadi. Menimbulkan rasa kebahagiaan tuh. Sehingga kita terus menerus di situ dan tidak bisa keluar dari situ. tuh sama ada juga kayak itu. Yang maksudnya banyak memang hal-hal konyol di sosial media itu yang memang lucu, tapi hanya sekedar lucu, hanya sekedar memberikan tawa, tapi tidak meninggalkan sesuatu yang di situ, maksudnya ya minimal tidak menambah wawasan, ada nilai positifnya lah.
bukan yang cenderung, kan ada sesuatu yang yang menyenangkan tapi konyol begitu tidak sepatutnya kau lakukan itu. Misalnya kau jadi bahan tertawaan, kau bangga ketika di like, di komen apa. Kau bayangkan kayak misalnya ada ada bapak-bapak itu tuh, ada bapak-bapak ini sudah posisi mereka minum, tiba-tiba datang ada bakarkan petasan ini kan maksudnya dengan adanya gadget itu kan, maksudnya mulai dari perilaku minum itu kan sudah maksudnya di masyarakat umum itu, maksudnya di kita perilaku minum itu nggak usah kau publish lah, karena itu bukan sesuatu yang kau edukasi baik dan lain sebagainya. Belum lagi soal perilakunya itu anak-anak tuh, maksudnya lagi kumpul-kumpul orang tua tiba-tiba bakar petasan baru udah lempar Pak. Jadi kalau itu dikonsumsi sama dilihat sama anak-anak, mereka akan berpikir bahwa oh ternyata nggak apa-apa ji, ini saja ada buang petasan dan gak marah janunya tuh. Belum lagi kebanyakan generasinya kita selalunya mental health. Kenapa begitu? Karena narasi-narasi yang mereka konsumsi di sosial media banyak yang selalu membuat suasana kebatinannya orang, Yudi kayak seakan-akan saya di situ. Selalu. Kau pernah gak rasa kayak gitu? Yang paling tersakiti itu kayak seakan-akan, apa yang udah bahas di satu akun sosial media, narasi-narasi sependek berapa quote itu, quote yang dapat buat kayak begitu. Seakan-akan kayak, Yudi kayak sadar di situ. Gue banget gitu. Kayak saya sekali, Pak. Saya sekali. Nah, akhirnya dah semakin pengaruh sikapnya dengan lingkungan sosialnya. Ya bawa di situ karena itu bawa di situ. Iya. Coba di situ. Kayak apa kayak quote-quote yang kau sering bikin itu? Tuh, ada yang sering. Yang mana itu? Saja kita. Oke, kita lanjut di kenapa hilang sekali? Kita lanjut di minggu kedua. Ini minggu keduanya. Dia masih tetap workout, family time, dengan keluarga. Setelah minggu pertama tuh gue mulai menghilangkan ketergantungan sama handphone. Dan ya udah, baterai handphone gue bertahan lebih lama aja sekarang. Gue mengurangin main game gitu. Ya udah. Nah itu juga main game. Gue mulai orang suka main game sampai pagi. Setelah hari kalau lagi latihan kan mau daftar jadi atlet terus e-sport, melanjutin workout dan body care. Terus hasilnya dalam seminggu juga udah mulai kelihatan cuy. Gue ngerasa gue lebih fit, lebih segar, kulit gue kapan terakhir kau bangun siang? Dan ya bisa dibilang cerah. Tadi malam. tadi kemarin. Memang mau kurangi. Terakhir kau bangun siang ya tadi. Tetap bisa diponiin. Kemarin. Tuh sampai dia cukur rambut. Pokoknya dia coba cari aktivitas di luar dari kebiasaannya di sosial media. Nah selain workout dan body care, gue mulai melakukan hal-hal berfaedah yang selama ini luput gue lakukan. Berarti selama ini waktu yang bermanfaat sosial yang media sebelumnya tidak tanpa berfaedah. sadar hilang dari hidup gue. Itu langsung bersihkan kamar, bersih rumah. bersih. Kalau kayak kita di kantor bersih kantor. Yang malam main game sampai pagi tidur bangun tidak membersihkan. Ya, betul. Studio sudah mau jadi mau jadi sarang kayak mau jadi kebun binatang. Tidak diperhatikan. Karena sibuk main game di luar. Thank you. Nih aku inget ya dulu waktu mau jalan sama Ayang, itu udah malam, kosan aku udah dikunci, terus Ayang nyuruh aku lompat pagar. Itu pertama kali aku lompat pagar tuh gara-gara Ayang, tahu nggak? Itu waktu kuliah. Iya, kuliah. Dan pasangannya juga dia rasakan kembali kesenangan mengulas kembali masa lalu tuh. Gue kira selama ini media sosial adalah obat stres terbaik, tapi hampir 2 minggu ini gue sadar. Nah ini ternyata media sosial ya yang justru paling sering menjadi penyebab stres gue. Nah ini Ferry Irwandi, dia kira bahwa dengan bersosial media, dengan banyak kita berinteraksi dengan gadget, dengan channel, dengan akun-akun sosmed yang ada di Instagram, di TikTok, dikira itu sebagai sebagai obat dari stres. Padahal justru pemicunya stres di sosial media. Iya, betul. Nah ini tadi yang kita lihat juga dari Ferry Irwandi, bahwa dia kira bahwa bersosial media itu obat stres.
Ternyata sudah itu sumber utama pemicu stres dari sosial media. Karena tadi itu saya bilang, segala sesuatu kan ada semua ini dalam sosial media tuh. Baik informasi yang sifatnya positif ataupun negatif. Yang informasinya sudah valid ataupun hoax, itu kan ada semua itu. Dan kita kan masyarakat kita belum terbiasa untuk memilah, oh ini informasi yang tidak hoax, oh ini informasi yang sudah valid, oh ini konten yang baik, oh ini konten yang tidak baik. Nah akhirnya apa? Karena keseringan selalu bersosial media, ada apa-apa di sosial media, ada apa-apa di sosial media, justru dengan banyaknya kita konsumsi sesuatu yang ada di sosial media, itu justru udah full kita punya memori di dalam kepala. Dan kita pikirkan seakan-akan, Yudi, kayak betul kita ada di situ Pak. Padahal seakan-akan kita yang mencocok-cocokkan, oh apa yang terjadi itu, oh iya kita aja itu, kita aja. Saya sekali. Iya saya sekali, lebih sekali Pak. Gue sekali gue. Gue banget Anjay. Tiba-tiba atau apa? Tiba-tiba ada yang buat story begini. Saat kita menemukan sudut pandang yang tepat atas sebuah kehilangan, kepergian tidak menjadi seburuk itu. Asik. Jamnya memang tengah malam. Astaga. Dan ini juga mungkin dia bilang bahwa sosial media itu bisa menghilangkan stres, karena terkadang orang memang kalau dia lagi stres dia luapkan semua itu di sosial media Pak. Baik itu melalui story-nya atau komen-komen di pergi kalau ala-ala galaunya anak-anak sekarang itu kalau kayak kita di Kendari tiba-tiba pergi di bat-bat. Iya toh. kasih menyala lampu motor, kasih lampu hijau toh, kita disorot, disenter, disuruh foto saya. Dibawa pulang, diedit di CapCut, baru dipasangkan lagunya Bernadia. Belum ada 1 bulan. Asik. Oh, lagi Pak. Seakan-akan segala sesuatu yang ada di sosial media, kita selalu mau taruh perasaan kebatinannya kita di situ juga. Dengan kayak misal peristiwa kegalauannya kita mau titip itu semua lewat lagu-lagunya Bernadia. Dengan harapan mungkin ada orang yang lihat kita punya postingan kemudian dia bilang, "Woi, sabar nah," atau sama nasibnya kita. Itu tadi yang di awal Damang Setirirwani bahwa salah satu dampak negatifnya kan kita butuh perhatian lebih gitu ya. Kita butuh atensi yang berlebihan sama orang. Jadi dengan orang mengatakan seperti itu, orang yang memposting itu akan merasa bahwa saya tidak sendiri Ji. Gitu. Lanjut. Setelah detox, gue merasa lebih peduli sama hal-hal yang sifatnya real dan orang-orang yang ada di dekat gue. Ulang tahun Siti nggak jadi tanpa kue ini. Ulang tahun siapa? Tuh, jadi bilang Ferirwani tadi, dengan dia puasa sosial media, dia justru lebih memperhatikan hal-hal yang kecil yang kadang luput dari aktivitasnya selama dia kecanduan dengan sosial media. Dan kan memang kita segala sesuatu yang terjadi di kehidupan sosialnya kita, mulai ada sosial media ini, selalu kita utarakan lewat sosmed. Betul. Tiba-tiba sakit asam lambungku tuh, sakit asam lambung, buat lagi story, ada dia tato bulu hatiku. Anda tahu apa Bi? Maksudnya supaya apa itu? Kalau saya begini, maksudnya mendapat perhatian. Kalau saya begini, kalau kau sudah bisa perhatikan dirimu sendiri, kenapa kau masih butuh perhatian orang lain? Kenapa harus butuh orang lain untuk berikan perhatian? Kayak misal kayak kau sakit, kok berobat toh? Jangan buat story. Ya kan tidak mungkin Facebook, tidak mungkin Instagram mengobati kita punya. Betul. Goblok. Dan itu dia sampaikan juga bahwa setelah dia puasa sosial media, dia lebih merasakan kehidupan yang real gitu ya. Kehidupan yang nyata. Bahwa ketika saya stres atau ketika saya ingin meluapkan saya punya ini, ada orang-orang terdekatku yang bisa saya panggil untuk saya ajak cerita. Ketika saya ini itu, jadi lebih melibatkan orang lain. Sebenarnya dengan adanya sosial media bagus juga bahwa informasi kita tahu perkembangan yang terjadi di luar negeri, kondisi-kondisi masyarakat global, kemudian isu-isu global juga kita dapat. Ya kan yang parahnya bahwa ketika sumber daya manusia itu belum mampu untuk menerima arus teknologi yang semakin hari semakin cepat, arus informasi yang ada di situ. Dan kita tidak bisa menfilter
informasi-informasi yang masuk toh. Nah, kemudian sosial media dijadikan sebagai tempat untuk mencurahkan segala sesuatu yang kadang sifatnya privat toh. Kadang sifatnya privat. Nah, itu juga yang merusak itu. Termasuk yang banyak saya lihat itu yang kayak pertengkaran rumah tangga apa tuh. Sudah dipublish di sosial media, Pak. Padahal sebenarnya itu mertuamu saja. Harusnya jangan dia tahu kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga. Karena aib toh. Apa dalilnya? Itu beda pendekatan lagi tuh kalau pakai. Tapi maksudnya di lain sisi negatif sosial media. Tapi di satu sisi juga bahwa lagi-lagi tadi orang bisa berekspresi untuk melakukan hal-hal yang baik. Toh. Misal buat tulisan untuk mengedukasi. Kayak salah satunya ini konten toh. Harusnya konten ini Ferry Irwandi. Ya kalau tidak sosial media di mana juga dia mau ini toh. Dia mau tuangkan karyanya, tuangin karyanya. Nah, makanya tapi kan maksudnya yang disoroti di sini dampak-dampak negatif yang sering dilakukan oleh masyarakat. Iya, yang sering menjadi kalau saya bilang menjadi perhatian palsu. Perhatian palsu dan juga kadang sikap kepura-puraannya kita itu betul-betul udah dipengaruhi dari sosial media. Intinya kocak lah, banyak hal-hal yang kocak yang memang seharusnya tidak perlu dipublish tuh. Kayak tadi urusan privat, kayak urusan itu. Tapi lagi-lagi kan ada sisi positifnya juga. Kayak misal urusan keluar kayak KDRT itu kan bagus juga toh. Maksudnya supaya dia tahu ini memberikan pelajaran kepada orang lain bahwa jangan kita melakukan hal yang seperti ini. Tapi maksudnya kalau sosial media digunakan sebagai manfaat untuk kita, ya baik juga. Produktif juga, justru produktif toh. Ya tergantung dari individunya masing-masing toh. Atau kayak misal setiap mahasiswa yang Kendari nonton konten-kontennya Ferry Irwandi juga mungkin toh, podcastnya Deddy Corbuzier di podcastnya UKM Pers juga. Ya itu kan edukasi yang kita kasih nih. Pokoknya hal-hal yang sifatnya positif lah toh. Ya, misal yang lucu-lucu juga, stand up komedian atau apa. Tapi bukan hal-hal yang masa agak yang konyol dan tidak ada nilai yang memberikan edukasi di situ. Itu tiba-tiba sakit asam lambungku. Jangan kau buat story. Kau pergi tobat. Goblok. Maksudnya kalau kau buat story itu udah sembuh kah? Nah, atau kadang kau habis beli sayur, kau foto terus kau kasih caption. Ada mini sayur. Toh, tiba-tiba aku bilang, ada mini sayur. Kau kasih caption. Terus kenapa kalau ada sayur? Memangnya kalau kau foto itu, kau kasih caption gitu udah masak, maksudnya langsung jadi makanan jadi. Tuh, gitu. Bahkan parahnya itu kadang ada orang kecelakaan, lebih di video di foto daripada dibantu. Tuh, itu padahal maksudnya pengetahuan dasar waktu kita dulu di SMP, di SMA, pengetahuan dasar untuk selamatkan orang kecelakaan itu bukan kau foto. Bukan kau video dulu. Tuh, kau tolong di situ Misal apa? Kau angkat kah? Tuh, kau datang ke cepat lihat apanya kesian luka tuh. Siapa tahu itu parah. Butuh pertolongan cepat tuh. Justru kita tinggal dulu foto, kita tinggal dulu video. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Banyak memang kalau konyolin kalau saya ingat-ingat, Lanjut. Siti itu siapa? Siti itu nama boneka ininya. Oh, emang dia kapan ulang tahunnya? Kemarin. Iya, di atas di kamar Inya. Inya rayain. Iya. Kok Ayah nggak diundang sih? Kan undangannya nggak ada. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? Oke, iklan ya. No. Kita nonton iklannya. Terus gue sekarang penasaran, sebenarnya seberapa jauh gue tenggelam dalam sosial media? Kalian yang pernah nonton Sosial Dilema kurang lebih paham bagaimana era sosial media ini menciptakan polarisasi yang mengerikan. Menurut We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia berkembang sangat cepat hingga menyentuh angka 160 juta orang. Indonesia adalah pasar yang menggairahkan bagi semua stakeholder yang hidup di dunia digital.
Kalau kalian nonton YouTube sekarang, kalian bakal gampang banget nemuin bule yang bikin konten tentang Indonesia. Bentuknya entah reaction video atau sekedar bilang Indonesia I love you. Apa kalian pikir mereka melakukan itu karena benar-benar peduli sama masyarakat Indonesia? Benar-benar mengagumi semua budaya Indonesia? Benar-benar suka sama masakan Indonesia? Atau jangan-jangan mereka melakukan itu karena merasa masyarakat Indonesia gak lebih dari komoditi internet yang menggiurkan? Kalian tahu alasan kenapa sosial media begitu adiktif? Semua karena dopamin. Ketika foto kita di like, di komen, atau dipuji oleh orang lain, saat itu juga ventral tegmental area yang berada di kepala kita memproduksi hormon yang namanya dopamin. Dopamin berlebih lama-kelamaan membuat otak kita berevolusi. Sosial media menjadi sesuatu yang seakan tidak akan bisa kita lepas dari kehidupan sehari-hari. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phones as they're going through the high stress. They don't have the coping mechanisms to deal with stress. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke. Dan ini hari terakhir gue detox sosial media. Wow, nggak kerasa cuy, asli nggak kerasa. Gue pikir ini bakal sangat sulit ya, karena hari pertama itu menyiksa sekali. Cuman ternyata setelahnya itu jadi jauh lebih gampang cuy. Udah hampir 2 minggu, tepatnya 12 hari, 288 jam. Kita masuk Kurang lebih. Apa yang gue dapat dari selama detox sosial media ini banyak banget. Bisa dibilang walaupun dalam waktu yang singkat, detox sosial media ini udah merubah perspektif dan hidup gue, baik secara psikis maupun fisik. Secara emosional gue ngerasa jauh lebih stabil, pikiran juga jauh lebih tenang. Bisa dibilang belakangan gue ngerasa lebih ngehargai hidup. Gue nggak mau ngomong panjang lebar. Buat teman-teman semua, gue cuma bisa saranin, melakukan detox sosial media adalah hal yang sangat-sangat bermanfaat. Kayak ternyata banyak banget hal di sekeliling gue yang selama ini luput cuy, karena sosial media. Nextnya, apakah gue masih akan terus main sosial media? Iya, karena gue nggak bisa pungkirin sosial media juga udah ngasih banyak manfaat buat hidup gue. Dan mungkin setelah ini cara gue bersosmed yang berbeda dari sebelumnya. Nggak perlu sampai sebulan, bahkan nggak perlu sampai 2 minggu, cukup seminggu aja, atau nggak 3 hari aja. Gue jamin itu bakal ngehasilin hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Itu aja dari gue, semoga DokuVlog ini bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya, dan jangan lupa subscribe. Bentar lagi 100k coy, subscribe. See ya. Oke. Tuh. Jadi apa? Tadi kita lihat ada sempat dia singgung film di sosial media. Ini kalau tidak salah di tahun 2022, UKM Pers itu kan pernah buat skema literasi. Ya, ada nobarnya. Nah, salah satu film yang kita putar itu soal Sosial dilema. sosial dilema. Nah, itu memang menggambarkan bahwa algoritma itu, nah tadi itu yang saya bilang bahwa kalau kita sering like postingan toh, pasti itu yang akan muncul di berhadapan kita. Jangan kan kita like, kita saling follow saja, kita saling mengikuti misal di Instagram. Kalau ada postingan yang kamu buat, pasti muncul itu, pasti muncul di berhadapan. Oh ini tiba-tiba ini itu dengan kata-katanya, ini sebagainya. Jadi memang tadi sudah sempat kita singgung juga, ada dampak-dampak negatif, tapi ada juga dampak positifnya. Dan Ferry Irwandi menyarankan bahwa coba sekali-sekali kita post sosial media dulu. Coba Dan dia bilang jangan ikuti saya yang 2 minggu, 3 hari saja, 3 hari kalau bisa. Jadi bagaimana besok kita hapus WA? Oke, kalau kita harus challenge misal gini, kalau dia bertambah subscribernya kita sampai 5.000, jauh sekali. 2.000 lah. Yo, kan sekarang 1000-an toh. Sekarang 1000-an, ya, lebih. mendekati 1.100. Kalau sampai subscribe-nya channel UKM Pers 2000, kita kan puasa sosial media. Dan kita akan buatkan konten kayak buatkan konten kayak ini. kayak Ferry Irwandi. Apa yang jadi aktivitas kita tuh? Kan kita sampaikan sama teman-teman. Dan tadi disarankan bahwa banyak hal-hal yang positif yang bisa dia buat dengan puasa sosial media. Dan lagi-lagi memang
kadang di sosial media itu banyak hal yang lebih cepat terserap, sesuatu yang tidak memberikan kita edukasi yang baik. Tuh. Padahal banyak nah ini yang jadi problem sebenarnya. Coba kebanyakan generasinya kita, misal khususnya di lingkungan kita saja, nonton podcastnya Gita Wirjawan mungkin, atau teman-teman di Mojok yang bahas-bahas perkembangan politik dan sebagainya, atau banyak podcast yang mengedukasi, yang menambah wawasan dengan berbagai macam aliran pemikiran. Nah, kalau kita konsen di situ, ya maksudnya selain itu kita nonton itu bagian dari pemanfaatan sosial media, ya sembari kita membaca juga, atau supaya berimbang dan sebagainya. Oke, mungkin saya kira soal sosial media sudah jadi konsumsi sehari-hari kita, bahkan tadi disampaikan 160 juta pengguna, dan itu menjadi satu ladang pasar yang seksi untuk menjadi konsumen dari produk-produk sosial media yang ada. Baik itu kayak semacam produser ataupun para pengguna gitu. Kayak tadi dia jelaskan bahwa kenapa banyak orang yang review tentang Indonesia, makanannya kah, konten-kontennya kah, atau apa segala macam. Bukan karena itu yang menjadi pertanyaan, apakah karena mereka memang care terhadap Indonesia, atau karena Indonesia ini menjadi ladang yang menjanjikan untuk menghasilkan cuan tuh, karena penonton Indonesia mungkin atau segala macam. Oke, kalau dari saya sama, bahwa sosial media itu punya dua sisi. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatif. Tergantung dari kita bagaimana kedewasaan kita, bagaimana kecerdasan kita dalam menggunakan sosial media itu sendiri. Kalau dari Yono mungkin ada closing statement nih untuk teman-teman sosial media ini, penonton. Kalau ya ke bahas pilkada, teman. Kalau saya ini, kalau sudah kamu siapa pendukung gubernur bisa nomor berapa ya? Nomor 5 kah? Lain nomor 5 kah? Cerita itu, Bang. Oh, saya kira kalau nomor 5 berarti kita sama-sama. Kota kosong itu nomor 5. Kalau dari saya ini tergantung dari Anu tuh. Kalau misalkan apa lagi challenge-nya kita mencapai berapa tadi? 2000. Kita akan berpuasa, itu saran saya tuh. Puasa Senin Kamis. Oh, berarti nanti Puasa. Berarti kalau nggak sampai memang 2000 nggak puasa kita. Iya. Nggak puasa sosial media. Tapi maksudnya pendapatmu soal sosial media itu, soal dampak negatifnya ataupun soal dampak positifnya juga? Ya, tentunya pasti ada dampak positif dan dampak negatif, terutama bagi kalangan masyarakat tuh. Apalagi sekarang ini banyak anak muda yang itu yang harus kita perbaiki dari pihak keluarga, misalnya tuh dari pihak orang tua. Dari mana ada keluarganya? Terus yang ada keluarganya? Dan Ebeng, Ebeng bisa mau keluargamu. Edukasi saya. Kalau ada keluarganya memang. Mohon maaf ya teman-teman, bukan bermaksud untuk ini ndak. Iya. Itu lain lagi cerita itu. Lanjut. Mas misalkan tuh kalau saya misalkan pihak juga tuh, pihak dari masyarakat juga tuh terkait menjaga anak-anak untuk menggunakan sosial media itu harus apa namanya teh? Cut dulu. Tidak ada cut. Lanjut. Harus santai. Harus cermat mungkin. Iya. Pokoknya fungsi pengawasan harus lah. bijak. Sama nanya. Iya. Maksudnya fungsi pengawasan dari dari pihak masyarakat, baik pun dari pemerintah juga tuh, tingkat keamanan itu harus ditingkatkan juga. Keamanan cyber. Iya. Itu mungkin dari saya tuh. Oke. Tapi kira-kira kalau kita buat grup tempat, kan kamu ini ada bisnis senjata ilegal mungkin nyaring nyawa matal katiri. Tidak ada itu. Pernah ada saya dapat satu akun, mirip sekali kau kalau pakai sorban toh. Ini contoh maksudnya sosial media yang memberitakan hoax. Itu tahu. Negatif. Ya kan tiba-tiba ada yang pasang-pasang, ada atau tiba-tiba ada yang buat stiker toh. Ada yang buat stiker. Tuh masih tidur. Kenapa? Tiba-tiba, kenapa ada foto ini? Kenapa ada foto itu? Sekarang kan gampang sekali kita dizolimi, Pak.
biar fotonya saya diambil, Ayo. masukkan di apa website AI, di edit di situ joget-joget. Joget-joget. Padahal ini gambar mukanya aja kita yang diambil, Pak. Gitu. Iya. Dan Intinya apa? Apa kalau kayak Mulyono pernah bilang tuh bahwa jangan keluhkan hidupmu, kalahkan saja rasa malasmu. asik. Kalau kayak begini kan motivasi tuh, Iya, iya. motivasi. Tapi kamu juga kan motivasi orang, kamu juga harus jadi contoh. Kok sudah motivasi Yang orang, motivasi orang, baru Siap. kita Iya, sendiri. baru kita sendiri yang tidak ini. Iya. Sebaik-baiknya orang yaitu dia yang bermanfaat untuk orang lain. Asik, ngeri lagi mengaku saya. Oke. Cukup sekian dulu teman-teman konten kita pada acara perdana atau konten perdana pada acara yang baru ini. Oh ini juga, misalnya jangan lupa komen ke depan di konten-konten selanjutnya topik dan tema apa lagi yang kita mau Ya, bahas yang ini, kita mau ulik, yang kita mau ulik, atau siapa lagi yang kita mau bahas kontennya. Bahas atau apa. kontennya. Silakan di Iya. komen di kolom komentar dan jangan lupa juga Intinya sudah Mi, kalau galau Jami buat story kesian. Serius ini. Maksud saya kan aku galau, kenapa harus story kak? supaya dapat ada kak? baru. Supaya maksudnya supaya kau kenapa? Ayo. Kau kenapa? Sama juga kalau kau sakit kau berobat. Serius ini. Jangan kau sakit kau buat story. Itu saran toh. Dengan tidak balas chat orang kau tidak akan sembuh. Betul. Iya pak. Dan ya itulah teman-teman hasil diskusi kita mengenai konten sosial media yang diupload oleh Ferry Irawan. Ferry Irwandi, sorry. Dan jangan lupa teman-teman untuk yang belum subscribe di subscribe dulu. Supaya apa? Supaya kami dan tim produksi teman-teman di Objektif ID dan unit kegiatan mahasiswa PRSIN Kendari lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih produktif ke depan. Oke, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, gacor ini gacor.